Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menjalankan aplikasi Microsoft Word. Oke. Microsoft Word ini merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Jadi aplikasi yang digunakan untuk pengolah kata. Baik, langsung saja kita jalankan ya. Jadi bagaimana cara membuka Microsoft Word? Kita mulai. Yang pertama kita klik menu Start. Kemudian di sini kita cari. Di sini adalah daftar aplikasi yang sudah terinstall di komputer. Kita pilih, nah, kita cari Microsoft Word ya. Kita di sini bisa kita pilih sampai ke bawah. Nah. Oke, kita klik. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita pilih misalnya blank dokumen. Kita pilih ini. Atau kalau misalnya kita ingin membuka file-file yang kemarin pernah kita buka, maka biasanya ada di sini ya, sudah muncul di sini. Tapi kalau kita ingin membuka baru, ya silahkan klik blank dokumen. Oke, maka terbuka seperti ini. Selain itu ya, selain kita membuka melalui menu Start, kita juga bisa langsung ya kita cek di tampilan desktopnya, apakah di situ sudah muncul seperti ini ya, icon dari Microsoft Word. Nah, di sini beberapa icon. Kita cari yang seperti ini, Microsoft Word. Kita klik 2 kali. Ya, kalau di shortcut ya. Kalau bentuknya shortcut, cara membukanya itu klik 2 kali ya. Ya, jadi klik kiri, kita tekan dengan cepat 2 kali. Sama ya seperti ini, kita klik. Oke, maka nanti akan terbuka seperti ini. Oke, kita besarkan ya, kita maximize. Ini ada minimize. Minimize itu untuk menutup jendela, hanya menutup jendela ya, bukan untuk menutup aplikasi. Jadi menutup nanti ya tersimpan di taskbar. Sedangkan maximize itu memperbesar tampilan, jadi tampilannya nanti full ya, full seperti ini. Sedangkan yang paling pojok itu adalah close, ini untuk menutup aplikasi, aplikasi dari Microsoft Word ini. Baik, jadi seperti ini tampilan dari Microsoft Word. Kemudian sekarang kita bahas bagian-bagian dari Microsoft Word. Oke, yang pertama tampilan paling atas ya. Di tampilan paling atas ini namanya adalah title bar. Title bar itu paling atas, biasanya berisi nama file dan nama program aplikasi. Nah, nanti title bar ini tidak hanya di Microsoft Word, tapi di aplikasi apa saja ada ya. Di aplikasi apa saja ada. Oke. Jadi nama dokumennya ini dokumen 4, nama aplikasinya Word ya, atau Microsoft Word. Kemudian di title bar nanti ya ada tombol-tombol ini tadi, minimize, maximize, restore ya. Dan close. Untuk restore itu bergantian dengan maximize. Jadi setelah kita maximize, maka tombol maximize tadi akan berubah menjadi restore. Restore itu mengembalikan ke ukuran semula. Oke, kita coba saja. Nah, tadi kan seperti ini kan. Nah, ini jadi maximize. Nah, iya kan, maximize. Kita klik lagi. Nah, ini jadi restore. Oke, untuk mengecilkan.
Sedangkan minimize itu untuk menutup jendela. Jadi hanya menutup jendela, tapi aplikasinya tetap terbuka. Oke, kemudian yang di sebelah sini ini ada beberapa icon. Nah, jadi kelompok icon yang ada di sini ini namanya quick access. Quick access. Ya, quick access ini bisa kita pindah sebenarnya ya, tidak harus di title bar tempatnya. Jadi bisa kita pindah ke bawah. So below the ribbon. Nah, di sini di bawah ribbon ya. Jadi kita tempatkan di bawah ribbon atau di atas ribbon tadi. Kalau di atas ribbon ya otomatis di title bar lokasinya. Tapi ya biasanya saya suka di atas saja itu. Ya, kita pindah ke atas saja. Oke. Quick access. Quick access ini adalah kumpulan beberapa menu yang biasanya sering kita gunakan. Jadi kumpulan beberapa menu yang biasanya sering kita gunakan. Misalnya ini ya, ini save. Save itu kan sering sekali kita gunakan. Kalau kita membuat sebuah dokumen, maka otomatis setelah selesai kita simpan, ya kan? Kita simpan. Kemudian di sini ada undo, ada repeat atau redo ya. Kemudian apa ini? Print preview, itu melihat tampilan sebelum dicetak ya. Kemudian ini quick print ya, untuk mencetak. Nah, kalau misalnya kalian ingin menambahkan icon-icon yang ada di quick access ya, caranya ini di sini ada ya tombol ya, panah ke bawah ini kita klik, kemudian kita pilih di sini ya. Jadi yang ini ya 1 2 3 4 5 ini adalah icon-icon yang sudah muncul. Jadi yang ada tanda checknya berarti icon ini sudah muncul di sini. Oke, misalnya kita menambahkan new. Nah, new ini juga merupakan salah satu menu yang sering kita gunakan. Oke, kita munculkan, kita klik saja. Nah, muncul di sini. Ini adalah new blank document yang fungsinya untuk membuat dokumen baru. Oke, kemudian misalnya kita tambahkan open ya, open ini juga sering kita gunakan. Kita tambahkan klik, maka di sini akan muncul icon dari open. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan yang lain lagi, itu bisa di more ya. Nah, jadi selain yang ada di sini, ini juga bisa kita tambahkan dengan cara klik more. Nah, di sini banyak sekali, kita tinggal pilih. Nah, ini yang sudah masuk di quick access. Nah, kemudian kita pilih yang lain lagi, misalnya, nah ini misalnya format painter, kita add, ya. Kemudian di OK. Nah, maka muncul. Baik, itu mengenai quick access. Untuk bagian yang lain, ini ada beberapa tab ya. Tab menu, ada file, ada home, ada insert, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Nah, ini beberapa tab pada Microsoft Word. Oke. Oke, sekarang coba kita klik file. Ya, klik tab file. Oke. Di tab file ini ada beberapa menu yang biasanya sering kita gunakan. Yang pertama new. Nah, new ini fungsinya untuk membuat
dokumen baru atau membuka dokumen baru. Kemudian yang kedua ada open. Open fungsinya untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan. Ya, jadi kita pernah membuat sebuah dokumen, kita simpan. Nah, untuk membukanya kembali, kita bisa menggunakan menu open. Walaupun kita juga bisa melalui quick access tadi ya. Jadi sama, new, open di sini, save, sama fungsinya seperti icon-icon yang ada di quick access. Oke, kemudian ada save. Save ini adalah menyimpan, fungsinya untuk menyimpan dokumen. Kita membuka dokumen baru misalnya, kita ketik, setelah selesai kita simpan. Maka menggunakan cara ini ya, menggunakan perintah save. Kemudian ada save as. Save as ya hampir sama seperti save sebenarnya ya. Cuma untuk yang save as ini kita bisa menyimpan dokumen atau file dengan nama lain dan lokasi penyimpanan yang lain. Jadi biasanya yang menggunakan save as, filenya itu sudah pernah tersimpan. Jadi dokumen itu sudah tersimpan di komputer, kemudian akan kita simpan dengan nama yang lain ataupun dengan lokasi penyimpanan yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada print. Print adalah mencetak. Jadi perintah untuk mencetak dokumen, mencetak ke print, ya, mencetak ke kertas tentunya. Oke, kemudian ada share. Share ini adalah mengirim, sharing ya, mengirim, membagi. Ini bisa kita share ke email, ke presentasi online, ke post, blog ya. Kita post di blog. Atau kita simpan ke save to cloud atau penyimpanan online ya. Disimpan pada penyimpanan online. Oke. Kemudian ada export. Nah, export kita misalnya menyimpan atau kita ekspor dari dokumen Microsoft Word, kita rubah menjadi PDF misalnya ya, PDF atau XPS. Nah, itu bisa menggunakan export. Oke, kemudian yang terakhir ini ada close. Close berarti menutup ya, sama seperti tombol yang ada di pojok kanan atas, close ya, menutup dokumen. Oke, itu tentang menu file. Oke, kemudian kita ke menu home. Oke, di bawah menu home, di dalam menu home ini ada beberapa icon. Ini nanti berbeda-beda ya. Kalau kita klik insert misalnya, maka ini berubah. Icon-icon yang ada di bawahnya akan berubah. Desain, layout, reference, mailing, review, view, nanti semua ya berbeda-beda. Tapi yang paling sering itu adalah icon-icon atau menu-menu yang ada di tab home. Oke. Nama menu-menu yang ada di sini atau ya icon-icon yang ada di sini itu istilahnya adalah ribbon. Ya, jadi icon-icon yang ada di dalam tab menu itu namanya ribbon. Nah, kemudian masing-masing tab ya, masing-masing tab ribbon, tab insert, tab desain dan sebagainya itu memiliki beberapa kelompok ribbon. Oke, contohnya home. Home di sini memiliki beberapa ribbon. Oke, yang pertama ribbon clipboard. Ya, ribbon clipboard. Ribbon clipboard. Kemudian ada ribbon font, ada ribbon paragraph. Jadi dipisahkan dengan garis ini ya. Ini
ribbon font sampai sini, ribbon paragraph sampai sini. Nah, ini style dan ini editing. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama, ribbon clipboard. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah paste, ya, ada cut, ada copy, dan ada format painter. Oke, kita coba ya fungsinya apa saja. Oke. Oke ya, kita coba untuk paste ya. Ini untuk menggunakan menu paste ini, kita sebelumnya harus menggunakan salah satu dari ini, cut atau copy. Cut atau copy. Oke, misal gini, kita copy ya, ini tag ini, coba ini kita copy, kemudian kita paste. Nah, kita paste ya. Nah, maka akan tercopy. Jadi tulisan ini akan tercopy. Oke, kita blok, kita cut. Jadi copy ya fungsinya untuk mengcopy objek. Objek ini bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, berupa clip art dan sebagainya. Oke, sedangkan cut ini fungsinya untuk memindah objek ya, untuk memindah objek. Misalnya ini kita cut, kita pindah ke sini, kemudian di paste. Nah, itu fungsi dari cut. Oke, kemudian untuk format painter ini gunanya untuk apa? Oke, format painter ini gunanya untuk mengcopy format. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Oke, misalnya nih kita salah satu dari tag ini kita format. Misalnya kita kasih warna merah, kita bot, kita tebalkan. Jadi ini bot, fungsinya untuk menebalkan. Kemudian agan ini italic untuk memiringkan tag. Nah, miring kan. Ini underline untuk memberi garis bawah. Kemudian yang ini untuk mengubah ukurannya berapa, 20 misalnya. Kemudian ini untuk merubah jenis font. Nah, seperti ini. Oke ya. Oke, ini sudah kita rubah. Oke. Sekarang misalnya tag yang lain akan kita rubah seperti ini. Kita rubah seperti ini, maka kita tidak perlu memilih menu ini satu-satu. Tidak perlu kita blok, kemudian kita klik ini, kita klik ini, dan klik ini. Tidak perlu ya. Kita cukup menggunakan satu menu ini. Oke, caranya. Oke, tag yang akan kita copy formatnya kita blok, kemudian pilih format painter, kemudian tag yang lain yang bawahnya kita blok. Maka otomatis akan sama, warnanya sama, ukurannya sama, jenis hurufnya sama, bot italic underline-nya juga sama. Oke, jadi itu ya fungsinya seperti itu, format painter. Oke, untuk untuk ribbon clipboard sudah ya. Kemudian yang kedua, ribbon font. Ya, untuk font sebenarnya sudah tadi ya. Nah, kita sudah merubah ukuran huruf, memberi warna huruf, menebalkan, membuat miring, underline, garis bawah dan sebagainya. Ini sudah ya seperti itu ya untuk font. Jadi untuk clipboard dan font ya fungsinya seperti itu. Sekarang kita ke paragraf. Tab paragraf, ribbon paragraf. Oke, ribbon paragraf ya isinya seperti ini.
Ini adalah digunakan untuk bullet and numbering, memberi nomor otomatis. Oke, ini kan belum ada nomornya, 1 2 3 belum ada nomornya. Coba kita blok, kita kasih nama, kita kasih nomor. Ini misalnya 1 2. Kita samakan saja formatnya. Gitu ya. Jadi memberi nomor otomatis. Kalau menghilangkan nomornya lagi ya kita klik hilangan, klik muncul lagi. Kalau kita pengen bukan berupa angka, simbol saja, klik ini. Nanti di sini ada beberapa simbol, bisa ini atau ini. Oke, kita hilangkan. Kita blok, kita hilangkan coba. Oke, kemudian ini ada perataan tag, ada align left, ada center, ada right, kemudian di sini ada justify. Oke, posisi kita di left atau rata kiri. Oke, coba kita rata tengah. Yang satu saja ini yang atas. Oke, ini rata tengah. Kemudian kita coba yang ini rata kanan. Jadi rata tengah, rata kiri, rata kanan. Kemudian nanti justify itu nanti untuk paragraf ya. Jadi supaya rata semua. Jadi kita membuat sebuah paragraf, di kiri lurus, di kanan nanti juga lurus. Maka kita membutuhkan yang namanya justify ya. Kita rubah ke justify. Oke, untuk paragraf itu nanti. Oke, kemudian saya kira tidak semua kita bahas ya, karena nanti kelamaan. Karena yang paling penting ya ini ya, clipboard, font, dan paragraf. Ini yang sering kita gunakan. Dan yang paling sering itu adalah yang font. Oke, sekarang kita coba yang ke insert. Nah, insert seperti ini. Ya, saya kira juga tidak perlu kita bahas semuanya. Cover page untuk membuat cover, blank page, yang membuat page kosong, kemudian tabel, membuat tabel, picture, menyisipkan gambar, online picture, gambar secara online, save, save itu ya seperti ini. Kita menambahkan seperti ini, objek-objek seperti ini, kemudian smart art, kemudian cut, diagram, kemudian screenshot. Nah, kita juga bisa menambahkan screenshot seperti ini ya. Nah, screenshot. Kemudian yaitu hyperlink, header, footer, page number, nomor halaman, kemudian tag box, tag ya, jadi kotak yang ada tagnya, word art dan sebagainya, itu bisa kita sisipkan melalui tombol insert. Kemudian kita ke desain ya, klik desain. Desain ini adalah kita bisa memilih tema dari dokumen kita, kemudian color, jadi warna dari tema nanti bisa kita pilih, kemudian font juga bisa kita pilih, kemudian ada paragraf, spacing antar paragraf, kemudian ada watermark ya, kemudian ada page color. Page color ini adalah warna dari dokumen, kemudian page border,
Ini adalah bordir, memberi bordir pada dokumen. Baik, itu mengenai desain. Langsung kita ke layout. Oke, di layout ini ada margin. Ya, menu margin ini adalah batas tepi kertas. Jadi atas berapa senti, kemudian kiri, kanan, kemudian bawah, ya. Itu kita tentukan di margin. Ya. Oke, kemudian orientasi ada dua pilihan, portrait dan landscape. Portrait itu yang vertikal, sedangkan landscape itu yang mendatar. Kemudian size ini adalah kita bisa memilih ukuran dari kertas, kolom. Nah, kolom ini fungsinya untuk membagi kolom. Jadi dalam satu kertas ini nanti berapa kolom, bisa kita bagi jadi 2 kolom, 3 kolom, ya. Oke, itu di layout. Untuk menu yang lain ya nanti kita bahas. Kemudian ada reference. Nah, reference ada table of content, add tag, menambahkan tag dan sebagainya. Oke. Kemudian ada mailing. Mailing ini biasanya digunakan untuk membuat surat massal. Nah, nanti kita bahas ya nanti ya. Nanti di akhir bab 1 itu ada integrasi antar aplikasi Microsoft Office. Jadi nanti kita mengintegrasi antara Microsoft Word dan Microsoft Excel. Jadi kita gabung gitu ya untuk membuat surat massal. Kemudian lanjutnya ada review. Ini ada spelling and grammar, fungsi untuk cek kalimat ya, mencek kata. Word code, smart lookup, translate, dan lain-lain. Oke. Kemudian ini yang terakhir ada view. View kita bisa memilih read mode atau print layout. Ini posisinya kita di print layout. Kemudian ada web layout dan lain-lain. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk cara membuka Microsoft Word dan bagian-bagian dari Microsoft Word, saya kira seperti itu. Semoga bisa dipahami dan semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.